Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat sukses selalu ya. Jumpa lagi dengan saya Maknur. Maknur masih sama standby ngarit di Taiwan ya guys. Kali ini Maknur biasa lagi nongkrong ya sama TM Maknur ya. Jangan lupa like, subscribe, komen ya guys. Ini Maknur nongkrongnya ada di sekitar ini ya. Maksudnya apa ya? Di sini itu di mana ya? Tuh di sini. Jangan lupa like, subscribe, komen ya guys. Kalau perlu di share. Taiwan itu seperti ini ya. Ini mama Nur lagi ngarit yang Taiwan guys. Ya seperti ini aja ya maksudnya. Bingung mau konten apa ya. Apa yang ada di sekitar kita aja di konten ya teman-teman. Gak usah susah-susah. Gak harus berlibur ke kemana-kemana. Karena Mak Nur gak pernah libur ya. Biasa mama cuan cien setiap hari. Tumpuk aja itu uang buat ngibadah ke Mekah ya, amin. Taiwan itu seperti ini ya. Ya sama aja lah, kalau disamain di Indonesia sama ya. Kita biasa ada di dalam rumah, terus kita bisa keluar itu udah bersyukur banget ya. Terus ya nggak lupa Mak Nur selalu bawa bontot itu kopi ya teman-teman. Terus ya ada sedikit cemilan buat si nenek aku. Ini nenek aku yang aku jaga. Jadi alhamdulillah dia nurut sama aku ya. Tapi sayang aku harus meninggalkan dia, nggak sampai menunggu dia sampai meninggal ya. Biasanya kalau aku jaga orang itu sampai meninggal teman-teman. Kalau belum meninggal mau belum afdol kalau Mak Nur mau. Kalau harus pindah majikan seperti itu kayaknya berat ya kalau Mak Nur. Kayaknya ngasih apa agent lebih kaya seperti itu ya teman-teman. Jadi ya Mak Nur kayaknya setiap jaga orang tua harus meninggal sampai meninggal seperti itu ya. Dan kali ini karena Mak Nur ya juga udah lama di Taiwannya, jadi ya gak mungkin nunggu. Nenek ini masih sehat ya teman-teman, masih sehat banget. Tapi sayangnya dia nggak bisa berdiri ya, dia harus angkat junjung seperti itu. Kalau orangnya nggak kayak Mak Nur nggak kuat gitu ya pasti nggak kuat ya, karena dia mbaluh ya orangnya. Terus tangannya itu suruh megang aja sengkleh ya. Sebenarnya dia juga nggak punya penyakit ya, tapi kadar gula seperti itu ya teman-teman. Tapi penyakit kadar gula itu karena nenek dulu pernah jatuh ya, satu kali di kamar mandi. Pas waktu itu katanya masih bisa jalan ya, belum aku belum datang. Intinya seperti itu 5 tahun yang lalu ya. Terus kakinya dengkul dua-duanya itu udah dipasangi pulpen teman-teman. Jadi makanya dia nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan ya karena itu di bagian dengkul loh ya, pulpennya itu ada di dengkul. Terus terus apa ya teman, terus dia jatuh lagi yang kedua, terus baru ngambil aku itu. Jadi aku itu orang pertama jagain dia ya. Kalau mungkin kalau anak masih baru gitu pastinya nggak kuat yang jagain dia ya, karena dia apa ya, banyak di rumah itu banyak orang seperti itulah. Rumahnya sampai lantai 6, yang paling atas sendiri buat sembahyangan seperti itu. Dan ya sebenarnya itu bos aku ya, tapi karena dia dipanggil bos nggak mau ya, suruh manggil kakek sama nenek. Masih muda tuh, masih muda banget, 75 teman-teman. Kalau suaminya dia itu si kakek, dia masih di pabrik ya, karena punya pabrik seperti itu, pabrik mie kayak gitu ya. Ternyata di dalam ada orang ya teman-teman, nggak lihat. Aku dalamnya ada orang teman-teman ya. Nggak tahu dia yang ngontrak ini apa gimana ya. Ini karena ini kayak perumahan gitu ya, perumahan apa ya, kecil-kecil kayak gitu pokoknya ada. Ini persis kayak di Indo aja ya, ini perumahan sampai ke ujung sana itu perumahan kecil-kecil ya, nggak ada yang tingkat, maksudnya kecil, satu lantai kayak gitu aja. Terus taman kayak gini. Di sini juga jarang ya ada anak Indo duduk-duduk di sini itu, kecuali Mak Nur. Mak Nur itu di dalam rumah karena bosen ya. Kalau hari libur gini banyak orang ya, karena ini bulan ini tanggalnya merah semua, kebanyakan yang merah ya. Terus anak cucu pada ngumpul di ruang tamu. Terus Mak Nur tidurnya di ruang tamu lagi. Jadi nongkrong Mak Nur di situ. Mending Mak Nur keluar cari angin ya, sepoi-sepoi. Jadi kita fresh kerjanya ya, nggak tertekan seperti itu teman-teman. Ini Mak Nur curhat masa-masa Mak Nur ya.
Biar kita tahu ya, ternyata Taiwan itu nggak seindah seperti foto profil ya. Banyak teman-teman yang profilnya itu wah kok jalan-jalan seperti itu, sebenarnya itu nggak bener ya teman-teman. Sebenarnya terkadang itu mengambil punya orang ya, video-video kayak gitu kadang ngambil punya orang. Kalau di Taiwan tuh kebanyakan non stop ya, non libur ya, seperti itu. Paling kita dibolehkan ambil libur kalau hari lebaran, jadi 1 tahun sekali. Kayak Manur gini 1 tahun sekali teman-teman, jadi lama ya. Ya seperti itulah, karena kita ikut orang ya, jadi ya nggak apa-apa lah. Kita kerja juga digaji kan, kalau mau senang-senang atau bagaimana itu bersama keluarga nanti kalau udah di rumah ya, jadi kita afdol. Nah seperti itulah ya. Tapi anak-anak sekarang itu beda ya, nggak seperti Mak Nur gini ya. Anak sekarang maunya itu setiap minggu libur ya teman-teman. Kalau kalian setiap minggu libur di Taiwan lah, pulang nggak bawa duit bisa-bisanya ya. Apalagi kalau sudah kenal dunia luar itu, maunya libur terus teman-teman. Jadi kalau mak-mak gini jarang ya, mak-mak gini fokus ke kerjaan ya, cari uang. Kita juga kalau jagain nenek juga bisa keluar jalan-jalan seperti ini kayak gitu ya. Kita ambil aja hikmah semua itu ya teman-teman, agar suatu saat nanti lebih berkah ya, amin. Ini Mak Nur sedikit cerita sambil kita nongkrong-nongkrong ini ya teman. Jadi biar apa ya, biar ada seperti itulah. Kita ngesis di sini karena panas banget ya, dunianya panas. Ini Taiwan lagi panas, musim panas. Kalau di sini kan sejuk ya. Ada pohon, ini pohon beringin teman-teman. Pohon beringin udah beratus-ratus tahun ya, besar banget ya, seperti itu. Tapi belakang situ itu kantor pos ya teman. Terima kasih sahabat Mak Nur yang sudah setia ya ngikuti Mak Nur, walaupun Mak Nur videonya cuma seperti apa adanya aja ya. Mak Nur sangat berterima kasih. Memang begini aja ya, karena Mak Nur nggak kemana-mana ya teman. Jadi Mak Nur hanya di rumah, dan ke Mak Nur ya videoin apa, terkadang ya videoin pas waktu Mak Nur kerja ya, seperti itulah teman, seperti itulah. Semua itu kalau kita relax ya, kalau kita ambil enak, maksudnya kayak Mak Nur kok nyaman banget seperti itu. Ada yang komen seperti itu ya teman. Iya, nyaman tidak nyaman harus dinyamani ya. Jadi kalau kita itu kerja, berusahalah kita mencintai pekerjaan kita. Jadi kerjaan kita itu nggak terlalu tertekan ya teman-teman. Buat yang muda-muda itu yang baru datang ya, mungkin kalian jangan berpikir enaknya saja. Jadi kita ya kadang pahit seperti ini, apa ya, sekadang ya seperti inilah suasana. Lihat suasananya Taiwan ya. Jadi nggak begitu apa ya teman-teman, nggak tertekan kayak gitu loh. Jadi kalau anak yang masih baru itu kadang baru 1 minggu udah minta pindah, kadang baru datang 1 bulan seperti itu udah minta pindah ya teman-teman. Kalau Mak Nur ya alhamdulillah ya, Mak Nur sampai satu majikan itu pernah 8 tahun itu yang paling apa, yang paling lama ya teman-teman. Mak Nur 8 tahun itu Mak Nur jaga 3 majikan ya. Pertama kali majikan aku masih muda banget, umur 50 ya, pas waktu itu karena operasi ya. Operasi di rumah sakit ada sekitar 3 bulanan ya, terus pulang jadi mayat seperti itu. Padahal itu sehat banget, sehat, nggak pernah sakit, nggak pernah apa ya, seperti itu aja. Dan Mak Nur jagain dia. Terus setelah majikan meninggal kan di rumah itu masih ada kakek sama nenek, tapi tadinya juga masih belanja seperti itu, belanja sendiri maksudnya seperti itu. Ini apa, tai burung kali ya, seperti itu. Jadi Mak Nur bertahan ya. Setelah meninggalnya majikan laki 4 tahunnya itu, terus akhirnya nenek yang meninggal ya. Terus Mak Nur jagain lagi kakek seperti itu.
Terus setelah itu ya kakek baru meninggal, terus Mak Nur pindah yang ke ini di Lukang ya, dulu di Erlin seperti itu. Hidup di desa itu nyaman banget teman-teman kita, tapi ya kerjaan kita nanam sayur, makanya Mak Nur hitam banget ya. Sayur banyak sekali ya, sayur-sayur seperti itu kayak gitu ya teman-teman. Terima kasih buat sahabat Mak Nur yang selama ini sudah dukung Mak Nur ya. Karena dukungan kalian Mak Nur jadi sukses sampai sekarang ya. Alhamdulillah ya, setidaknya kita dapat gaji walaupun nggak seberapa ya, tapi ya buat Mak Nur sudah lumayan lah segitu ya, udah lumayan buat Mak Nur ya. Sampai sini dulu, disambung lain waktu ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, komen ya. Doa Mak Nur semoga buat kalian semua, kita semua selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada, selalu dalam lindungan Allah dan dimurahkan rezekinya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.